Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Albenita Amelia di video bagian 5. Nah, di video bagian 5 ini, saya akan melanjutkan tutorial ISPT PPh Badan dengan menjelaskan impor kredit pajak. Nah, kemarin di video bagian 4 sudah saya jelaskan mengenai impor penyusutan. Sekarang kita akan mencoba untuk impor kredit pajak di ISPT PPh Badan. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput kredit pajak secara manual di aplikasi SPT PPh Badan. Pertama, klik SPT PPh, lampiran 3, kredit pajak dalam negeri. Klik baru. Nah, untuk kredit pajak dalam negeri ini hanya ada 3, PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 26. Pertama, kita akan mengisi PPh pasal 22. Cara pembayarannya, kita bisa lihat di data yang ada di perusahaan. Misalkan kita melakukan transaksi impor barang dari luar negeri. Berarti cara pembayarannya kita membayar sendiri atau setor sendiri, karena untuk impor ini sudah pasti perusahaan luar negeri tidak bisa membayarkan pajak kita, sehingga kita harus menyetor sendiri pajak PPh pasal 22 atas impor. Nah, sini sudah langsung keisi sendiri karena cara pembayarannya sudah diisi dibayar sendiri. Lalu kode MAP atau uraian pembayaran untuk masa PPh pasal 22. Salah satu kekurangan ISPT PPh Badan yang lain adalah untuk menginput nomor NTPN, kita tidak bisa memasukkan atau mengetik huruf. Padahal seharusnya nomor NTPN adalah kombinasi antara angka dan huruf, sebanyak 16 digit. Tapi nanti saat proses impor, bisa dimasukkan nomor NTPN yang asli. Jadi untuk yang di sini hanya contohnya saja. Lalu jumlah pembayaran. Jumlah pembayarannya 351.000. Tanggal setornya tanggal pembayaran di bank 18 Desember 2018. Simpan. Nah, yang ini kita hapus dulu karena kita akan melakukan proses impor untuk kredit pajak. Yang pertama, kita buka downloadan aplikasi SPT PPh Badan. Contoh data impor untuk kredit pajak dalam negeri. Di sini sudah ada file untuk mengimpor kredit pajak. Ini ada komentarnya. Untuk PPh yang akan diimpor ada PPh 22 dan PPh 23. Cara pembayaran dengan dibayar sendiri atau dipungut pihak lain. Nah, untuk yang dibayar sendiri, kolom C sampai dengan kolom J
tidak usah diisi. Tapi tetap untuk kolom H, I, dan J harus diisi sebagai pelaporan pajaknya. Jadi intinya yang dikosongkan dari kolom C sampai kolom G untuk cara pembayaran yang dibayar sendiri. Nah, untuk cara pembayaran yang dipotong pihak lain atau dipungut pihak lain, yang dikosongkan adalah kolom K sampai dengan N, karena ini tidak diketahui oleh kita. Nah, pertama kita copy dulu untuk kita isi impornya. Karena ini masih file asli atau masih murni, jadi tidak bisa kita pakai. Yang ini bisa kita hapus. Pertama kita impor dulu untuk PPh pasal 22-nya. Kita filter di sini untuk tahun 2018 saja. Nah, yang pertama kita akan memasukkan jenis penghasilan penjualan barang. Jadi yang dalam negeri dulu. Di sini ada Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian. Pertama kita copy dulu jenis PPh yang dipotongnya, 22, cara pembayarannya dipungut pihak lain. Nah, nomor bukti potongnya yang ini. Jenis penghasilannya untuk PPh 22 tadi ada Kementerian dan Dinas Pekerjaan Umum, maka jenis penghasilannya berupa pembelian barang oleh bendaharawan. Bisa kita gunakan nomor 6. Objek pemotongannya atau dasar pengenaan pajaknya PPh yang dipotong, tanggal bukti potong. Kita gunakan tanggal bank. NPWP pemotongnya, NPWP kementeriannya atau bendaharawannya. Nama pemotongnya, nah, berarti untuk kolom K, L, M, N tidak usah diisi karena jenis pembayarannya adalah dipungut pihak lain.
Selanjutnya kita akan mengcopy yang PPh 22 atas impor. Cara pembayarannya, 1. Dibayar sendiri. Yang kolom C sampai kolom G tidak usah kita hiraukan. Lanjut, untuk NPWP pemotong dan nama pemotongnya adalah kita, yaitu PT MNF. Untuk kode MAP-nya kita gunakan 0112 000 untuk PPh 22 impor. NTPN-nya jumlah pembayaran dan tanggal setor. Jumlah pembayaran berarti pajak penghasilan yang dipotong, yang disetor ke bank. Tanggal setornya berarti tanggal pembayaran ke bank. Untuk PPh 22 sudah selesai kita input. Selanjutnya kita akan input PPh pasal 23. Untuk PPh pasal 23 ini sudah pasti dipungut pihak lain, maka jenis pembayarannya sudah otomatis dipungut pihak lain. Untuk nomor bukti potongnya, nah, di PPh pasal 23 ini datanya untuk semuanya 2018, jadi tidak usah kita filter. Lalu untuk bukti pemotongannya, kita copy semua. Jenis penghasilannya, karena PPh pasal 23 itu objeknya hanya ada bunga pinjaman, royalti, hadiah, dividen, sewa, dan jasa, maka untuk kategori ini kita bisa lihat lagi di data perusahaannya. Jenis usahanya adalah perdagangan besar, untuk mesin kantor, suku cadang, dan perlengkapannya. Tapi untuk di laporan keuangan laba ruginya, PT MNF ini terdapat penghasilan jenis perbaikan, jasa perbaikan dan pemeliharaan. Maka dari itu, untuk PPh pasal 23-nya khusus untuk jasa.
yaitu imbalan atau jasa lainnya nomor 6. Lalu objek potong atau DPP-nya dan PPh yang dipotong lalu tanggal bukti potong. Untuk tanggal bukti potong, formatnya date, bukan general, tapi untuk yang lain general. NPWP, PT, dan alamatnya. Kita asumsikan domisilinya semua di Jakarta. Untuk PPh 23-nya sudah selesai kita input, tinggal kita edit-edit sedikit. Nah, NPWP PTMNF ini agak berbeda karena tadi kita tarik. Digit belakangnya jadi angka yang berurutan seperti ini. Jadi kita tarik lagi titik kecil yang di bawah itu. Terus klik copy cells. Jadi NPWP-nya ke copy dari atas karena tadi kita tarik. Nah, terus untuk NPWP ini kita harus hilangkan titik dan stripnya dengan cara replace. Kita replace titik dan stripnya biar nanti di aplikasi SPT saat kita impor terbaca. Terus kita ubah ke number. Setelah selesai semua kita input, kita hapus yang contoh data impornya. Selanjutnya kita save as ke file Excel dulu. Soalnya nanti kalau misalkan ada data yang ingin diubah, kita ubahnya di file Excel, bukan di CSV.
Selanjutnya kita save as ke format CSV. Klik Yes, lalu tutup Excel-nya. Selanjutnya kita akan coba import kredit pajaknya. Klik 2018. Lalu search data yang CSV tadi kita save. Klik View Data. Klik View Data lagi. Kita tunggu sampai load data selesai. Setelah load data selesai, klik Import. Lalu tunggu proses impor selesai. Tidak ada gagal impor, klik OK. Kita sudah selesai mengimpor datanya. Kita cek dulu di lampiran 3, filter by number. Video bagian 5 tentang impor kredit pajak telah selesai. Tutorial selanjutnya akan saya jelaskan di video bagian selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!